trafo ya. Ini trafo bagian primer, ini sekunder. Nah, ini ada tegangan yang 115, ada yang 24, ada 33, dan ada mesin tertentu yang 14 minus dan plus. Nah, itu tergantung dari mesinnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Magandang araw sa inyong lahat. Sejam pembindu, my amigos todos. Selamat datang teman-teman sekalian di channel Mas War Service. In this occasion, I will make video with title CRT TV Power Supply Repair. I am already make video with a title CRT TV. Already make video with a title CRT TV Power Supply. In this occasion, I will make video with a title CRT TV Power Supply Repair. Oke. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, saya akan membuat video dengan judul Service Power Supply TV tabung. Nah, kan sudah membuat video dengan judul CRT TV atau ya CRT TV atau TV CRT ya. Kemudian CRT TV Power Supply dari TV tabung. Nah, kali ini adalah cara servis power supply dari TV tabung. Langsung kita simak videonya. Let's go. Oke teman-teman sekalian, ini adalah salah satu mesin TV ya, sebagai contoh untuk video kali ini ya. Jadi semua TV ya, hampir semua TV ya, terutama ini adalah untuk TV tabung warna ya, TV tabung warna. Jadi bagian yang terpenting ini adalah ada bagian yang namanya bagian power supply atau regulator. Nah, ini tampak dari depan ya, ada switch, ada induktor, ada resistor, ada trafo, ada elko ya, ada elko dan kapasitor lain-lain yang kecil-kecil, ada resistor kecil juga, dan ada yang menggunakan transistor, ada juga yang menggunakan STR ya untuk bagian dari power supply-nya. Ya ini. Nah, ini ada yang transistor, ada yang STR, dan ada juga yang pasti ada yaitu dioda brid atau kiprok. Nah, ini adalah tampak dari depan. Kalau tampak dari belakang, nah seperti ini. Nah, ini adalah blok regulator tampak dari belakang. Nah, ini regulator atau power supply TV itu mempunyai dua bagian, yaitu bagian primer dan bagian sekunder. Nah, jadi apabila terjadi kerusakan pada TV, terutama di power supply, itu harus kita tahu lebih dulu apakah di bagian primer atau di bagian sekundernya. Nah, salah satu kerusakannya adalah jika diukur pada B+ ya, yang 115 itu tidak keluar, nah itu hampir pasti bisa dikatakan regulatornya, terutama apabila beban sudah dilepas ya. Kalau beban belum dilepas, bisa kerusakan dari bebannya, bisa kerusakan dari regulatornya. Tapi apabila sudah dilepas terus masih tetap tidak normal, nah itu kerusakan pada regulator. Tapi apabila
kerusakan itu mati total, ya ini dimulai dari apabila mati total. Yang pertama perlu dicek adalah ini dari kabel, ini kabel listrik yang ke regulator. Nah, ini harus terukur, harus ada tegangan 220 volt ya, sekitar itu ya kalau untuk listriknya ini. Jadi kita menggunakan skala AC terlebih dahulu ya. Nah, bila terjadi jika mati total. AC dengan skala 250 volt. Ini kita ukur pada titik listrik ini ya, titik listrik ini. Ini hanya sebagai contoh, tidak saya nyalakan ya. Jadi pada saat ditaruh di sini harus terukur sekitar 220 volt. Nah, kalau tidak ada 220 volt, tidak ada tegangan, berarti kabel listriknya yang bermasalah atau listriknya yang mati. Ya, ini ya. Jadi gimana kalau kabel listrik untuk memastikan? Ya kalau memastikan ya dari ujung sana pakai ohm lalu di tes gitu ya. Itu kalau putus ya berarti nggak bunyi ya. Nah itu kalau yang kerusakan pada bagian supply dari listriknya. Nah kalau ini sudah masuk, lalu diukur lagi ya, terutama di bagian elko besar yang ini ya, ini ya, di elko ini harus ada tegangan kurang lebih 300 volt ya. Di sini harus ada tegangan kurang lebih 300 volt. Kalau ini sudah ada 300 volt berarti bagian primer itu bagus ya. Bila tidak ada harus dicek apakah mungkin karena resistornya putus atau karena diodanya short dan lain-lain ya. Apabila ini sudah ada 300 volt, nah itu berarti ada kemungkinan kerusakan pada bagian sekundernya. Nah, bagian sekunder itu yang di sini. Nah, ini kan ada setelah trafo. Nah, ini trafo ya. Ini trafo bagian primer, ini sekunder. Nah, ini ada tegangan yang 115, ada yang 24, ada 33, dan ada mesin tertentu yang 14 minus dan plus. Nah, itu tergantung dari mesinnya masing-masing, namun harus diukur dengan cermat dan harus ada tegangan yang sesuai. Nah, jika beban sudah dilepas tetapi tetap tidak ada tegangan atau tegangan tidak sesuai, nah, harus dicari apakah ada dioda yang short atau putus, apakah ada resistor yang nilainya berubah ya, atau ada solderan yang retak. Itu harus diteliti satu demi satu. Nah, itu ya, itu gambaran umum mengenai servis power supply TV tabung ya, itu gambaran umum. Jadi harus diteliti dengan cermat. Nah, kalau pas di video lain itu kan misalnya kerusakan begini diukur itu kan secara spesifik TV tertentu dan sudah ada gangguannya kelihatan. Kalau ini gambaran umum jadi bisa dicoba langkah-langkah seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi video mengenai servis power supply TV tabung. That is the video about CRT TV power supply repair. I hope you understand. Don't forget for subscribe, like, and share. Thank you very much for watching. Maraming salamat sa pagbisita. May ito obrigado po asistir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.